Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, mari sama-sama angkatkan sembah kita kepada Tuhan. Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena salibnya, kita hidup dan menang. Hanya Dia yang layak terima segala pujian kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama katakan, Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Sidang jemaat yang kami kasihi, selamat beribadah sempena hari Paskah. Yesus Kristus mati untuk kita. Setelah itu hari yang ketiga, pada pagi awal, Yesus bangkit dari kematian. Kita bersyukur karena Anda boleh mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Merupakan gereja di rumah. Tidak ada waktu kita bersama di gereja sempena Paskah ini. Tetapi Anda boleh beribadah di gereja rumah Anda masing-masing. Kami sangat merindukan setiap orang mendengar firman Tuhan ini. Dengan sebab itu, saya akan membawa kita melihat tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Yang tadinya kita mendengar tentang Yesus mati dan menderita. Tetapi dalam keadaan ini, Kristus bangkit dari kematian. Ini bertujuan supaya semua orang mengerti bahwa Yesus Kristus tidak mati terus seperti yang lain, seperti manusia yang lain. Supaya jemaat mengerti bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Supaya jemaat boleh mengerti bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar atau iman bagi kebangkitan orang yang percaya di suatu masa nanti. Ini dasar kita. Lalu dengan sebab itu, saudara, hari Minggu, hari Ahad merupakan satu hari yang sangat bermakna bagi dunia ini. Seluruh dunia bercuti pada hari Ahad atau hari Minggu. Tentu ada sebabnya. Setiap orang Kristen beribadah pada hari Ahad atau hari Minggu. Mengapa? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan bagi orang percaya dari kematian. Hari kemenangan bagi orang percaya dari kematian. Yang kedua, sebabnya adalah hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kuburnya. Ini yang menyebabkan hari Minggu itu kita menandai suatu hari yang sangat bermakna dalam sejarah kehidupan rohani. Untuk firman Tuhan ini berdasarkan tema ini, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita mau melihat yang pertama, bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus. Banyak orang mempersoalkan tentang kebangkitan. Ada orang yang berkata yang tidak ada kebangkitan. Tetapi mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya." Rasul Paulus telah menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah menjadi batu penjuru iman. Dasar iman kita di dalam Yesus Kristus. Dia menyebut itu juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Dari kata-katanya ini kita dapat melihat. Dan walaupun ada orang yang meragukan, telah mencoba membantah hal kebangkitan ini. Bukti-bukti untuk Allah dan kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat dinafikan jika seseorang rela untuk melihat secara objektif semua bukti-buktinya. Saudara, ini keadaan. Sebenarnya, untuk menjadi seorang percaya bukanlah satu lonjakan iman yang buta, tetapi satu perhubungan yang nyata dengan Allah, yang hidup, yang cap jarinya kelihatan dimanapun kita boleh melihat. Terdapat banyak bukti-bukti yang dapat disahkan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang berikut hanyalah kita akan lihat 7 perkara bukti kebangkitan. Yang pertama, bukti kebangkitan Yesus adalah kubur yang kosong. Musuh-musuh Kristus masa itu coba untuk menafikan kubur yang kosong itu.
Dan semua penjelasan mereka tidak ada yang ada dasar. Ada yang mengatakan bahwa mayatnya dicuri. Tetapi itu tidak boleh menafikan, itu tidak boleh membantah, menggagalkan bukti bahwa kubur kosong. Bukti yang kedua adalah Yesus menampakkan diri selepas dia bangkit dari kubur. Selama 40 hari, dia berulang kali menyatakan dirinya. Yang pertama kepada Kefas atau Petrus. Yang kedua kepada 12 muridnya. Yang ketiga kepada lebih 500 orang. Kalau 500 orang bukannya suatu reka-rekaan, tetapi 500 orang sekaligus. Kepada Yakobus, yang adalah saudaranya sendiri. Kepada semua para rasul. Yang terakhir itu kepada Saulus yang disebut Paulus kemudiannya. Saudara, orang yang melihat dan menyentuh, berjalan di sampingnya, makan bersamanya, dan mendengar daripada Yesus. Beratus saksi lebih daripada 500 orang, melihat dia pada satu waktu sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 6. Satu waktu 500 lebih orang melihat. Yang mana ahli-ahli psikologi mengesahkan sebagai tidak mungkin halusinasi beramai-ramai dalam satu masa seperti yang didakwa oleh sebilangan orang yang membantah. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang secara jasmani berikutan dari kebangkitannya. Dia menunjukkan dirinya sebagai bukti bahwa dia benar-benar hidup. Dia memberi dirinya disentuh, menunjukkan bekas-bekas luka daripada penyaliban itu, dan kemudian makan bersama murid-muridnya. Dia menunjukkan bukti yang jelas bahwa dia telah bangkit secara jasmani dari kubur. Orang yang tidak bangkit tidak mungkin menunjukkan dirinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini. Bukti yang ketiga adalah kesaksian para wanita. Dalam Alkitab kita bertemu dengan satu catatan bahwa fakta bahwa wanita-wanita adalah yang pertama untuk menemukan dan bersaksi mengenai kubur yang kosong. Dan bahwa dia telah bangkit adalah suatu hal yang menarik perhatian karena di dunia Yunani Rom pada masa itu, kesaksian wanita dianggap kurang dapat dipercayai. Tetapi dengan ini benar-benar sudah berlaku, dapat menjadi bukti ini kesaksian mereka. Jika penulis-penulis Injil merasakan bebas untuk mereka-reka sesuatu, mereka pasti sekali tidak akan melaporkan bahwa wanita-wanita yang telah menemukan kubur yang kosong itu pertama kali. Karena itu akan melemahkan kes dan matlamat mereka. Tetapi oleh karena hal itu berlaku, wanita dicatat di dalam kesaksian ini. Mereka bagaimanapun melaporkan apa yang telah mereka lihat dengan mata mereka sendiri, dan mereka percaya bahwa kebenaran akan terserlah secara sendiri. Maka catatan itu disusun begitu rupa. Saudara, bukti yang keempat adalah kehidupan para muridnya mengalami perubahan yang sangat hebat. Tidak ada keraguan bahwa sesuatu yang sangat nyata dan dramatik telah terjadi yang mengubah 11 lelaki yang pengecut tadi itu lari waktu ditangkap. Yang sedang bersembunyi dalam ketakutan akan nyawa mereka. Untuk menjadi penginjil-penginjil yang lantang dan berani mati. Perubahan besar setelah mereka mengenal kebenaran.
Lelaki-lelaki itu menjadi rela menghadapi kemungkinan dipenjarakan, disisihkan dari masyarakat, disiksa, dan juga dibunuh demi mengistiharkan kebangkitan Yesus Kristus di kota yang sama di mana Yesus disalibkan. Itu satu perubahan besar. Mereka tidak akan secara rela mau mati jika mereka tahu bahwa itu adalah kebohongan. Tetapi oleh karena itu benar, maka mereka tahu bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Mereka telah melihat Dia, berkata-kata dengan Dia, menyentuh Dia, dan makan bersama dengan Dia. Mengetahui kebenaran mengenai kebangkitan, mereka rela mati untuk Dia. Ini perkara penting yang perlu kita lihat di dalam bahagian ini. Yang seterusnya, yang kelima, bukti kebangkitan Yesus, lahirnya gereja Kristen di dunia ini. Oleh karena Yesus telah bangkit, maka jadilah gereja Kristen di dunia ini. Adalah sangat nyata bahwa sesuatu yang sangat besar dan luar biasa telah terjadi yang menyebabkan iman Kristen meletus dalam pertumbuhannya dalam kota yang sama di mana Kristus telah disalibkan, dikebumikan, lalu bangkit. Sekarang, dalam berapa kurun waktu, dari Yerusalem sehingga menerusi seluruh empire Roma, iman Kristen menjadi agama yang paling berpengaruh mulai waktu itu. Menggantikan amalan pagan atau agama lama yang berkurun-kurun sebelumnya. Semua ini telah terjadi tanpa adanya kemudahan komunikasi pada masa itu seperti yang ada sekarang ini. Pengembaraan dan media yang modern hanya sesuatu yang sangat mengesankan dan meyakinkan, sepertinya kebangkitan Yesus Kristus. Ini menjelaskan perubahan yang mengagumkan dunia kita sebagai bukti lahirnya gereja. Yang keenam, bukti kebangkitan Kristus itu pengakuan Yakobus. Yakobus itu siapa? Dalam Alkitab mengatakan ialah adik kandung kepada Yesus Kristus. Yakobus adalah seorang yang sangat ragu-ragu masa-masa itu. Dia sangat tidak percaya waktu Yesus menjalankan tugasnya. Sehingga sekarang ini bertemu dengan Yesus dengan segala yang ada dengan kebangkitannya itu. Lantaran itu dia menjadi seorang pemimpin yang kuat, yang berwibawa di dalam sejarah gereja setelah Yesus bangkit. Yang ketujuh, pengakuan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Suatu kejadian yang luar biasa pastinya sudah terjadi untuk menyebabkan perubahan yang begitu mendadak dalam diri Saulus. Kuasa itu yang merubahkan dia daripada seorang pembenci, orang sangat fanatik, dan penganiaya, pembunuh umat Kristen waktu itu. Sekarang dia menjadi pembela Injil, dia menjadi misionari, dia menjadi penginjil yang teragung dalam sejarah gereja. Ini bukti-bukti yang mengubah, ada kuasa dalam kebangkitan itu. Ya, memang ada bukti lain. Bukti lain daripada pribadi, ada seorang bernama Sir Lionel Lucco atau Lucco yang hidup pada tahun 1914 sampai 1997. Umur orang ini ketika dia meninggal dunia 83 tahun. Orang ini dianggap sebagai salah satu peguam terulung dalam sejarah Britain. Dia telah tercatat dalam Guinness Book of World Record. Ada satu buku yang disebut The Guinness Book of World Record. Di dalam sejarah namanya dicatat sebagai peguam bela yang paling berjaya di dunia. Dengan keberhasilan dapat menangani 245 kes bunuh yang tidak dapat disabit kesalahan mereka pada masa itu. Tetapi orang ini dapat membongkar semuanya. Dia telah diberi penganugerahan sebagai Sir oleh Ratu Elizabeth sebab
sebanyak 2 kali dia dihargai. Setelah pemeriksaannya terhadap semua fakta-fakta ini, dia mengistiharkan mengatakan, "Saya dengan rendah hati ingin menambah bahwa saya telah menjadi peguam bela selama lebih 42 tahun dan berkhidmat di banyak tempat di dunia. Saya mengatakan dengan tegas bahwa bukti-bukti untuk kebangkitan Kristus adalah begitu kuat sekali sehingga ianya memastikan penerimaan bukti-bukti yang langsung tidak meninggalkan ruang keraguan." Ini kata Sir Lionel ini. Orang yang kedua selain daripada yang kita sebut 7 tadi ini, ada seorang lagi bernama Simon Greenleaf. Dia hidup pada abad 17, tahun 1783 hingga 1853. Dia meninggal pada umurnya 70 tahun. Adalah salah satu pengasas Harvard Law School. Dia adalah pengarang buku 3 jilid. Ada banyak yang dia sudah berbuat. Dengan sebab itu yang masih dianggap sebagai satu-satunya buku yang paling penting dalam kepakaran menjadi bukti dalam seluruh bidang penulisan prosedur undang-undang. Dia adalah pasti sekali seorang yang dapat menimbangkan kebenaran fakta. Saudara, Greenleaf adalah seorang tidak percaya Tuhan, ateis, sehinggalah dia menerima cabaran oleh pelajar-pelajarnya untuk menyiasat kes kebangkitan. Lalu setelah penyiasatan Simon Greenleaf ini, setelah secara pribadi mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti berdasarkan peraturan, memeriksa bukti yang telah ditubuhkan dengan bantuannya, Greenleaf menjadi seorang Kristen dan mengarang buku klasik, Testimony of Evangelist. Selepas penyiasatan yang amat teliti mengenai kebangkitan Yesus, dia membuat kesimpulan. Katanya, kebangkitan Yesus adalah fakta yang paling dapat disahkan dalam sejarah kuno. Ini kata Simon. Lalu saudara, begitulah bukti-bukti yang ada. Maka sekarang kita mau melihat bagian yang kedua. Pentingnya kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa kebangkitan itu penting untuk saya dan Anda hari ini? Yang pertama, pentingnya bagi orang Kristen masa kini, pada masa kita ini. Dia menjadi dasar bagi kebangkitan orang mati. Kita memiliki satu dasar, satu kepercayaan bahwa kebangkitannya adalah dasar kita percaya ada kebangkitan. Paulus telah menjelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 13 mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Oleh karena ada kebangkitan, maka ada kebangkitan orang mati. Yesus bangkit. Yang kedua, pentingnya masa kini menjadi dasar pemberitaan Injil. Menjadi isi dasar yang kita bicarakan. Paulus mengatakan dalam ayat 14, 1 Korintus 15, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga imanmu. Ini dasar. Lalu, ayat 15 dia mengatakan, tetapi terlebih lagi, kami juga didapati sebagai saksi dusta Allah karena kami memberi kesaksian bahwa Allah telah membangkitkan Kristus yang tidak akan dibangkitkannya. Itu kalau dia tidak bangkit. Jika memang benar-benar orang mati tidak dibangkitkan. Tetapi apa yang ternyata bahwa mereka adalah saksi. Untuk masa kini, kita dapat melihat menjadi dasar iman orang percaya. Ini menjadi dasar. Kebangkitan itu dasar, ada harapan. Ayat 17 dia mengatakan dalam 1 Korintus 15, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Tetapi oleh karena dia bangkit, saya dan Anda sudah terlepas dari dosa, diampuni, ditebus. Lalu,
kepentingannya masa sekarang ini, 1 Korintus 15 ayat 55-57, Rasul Paulus menegaskan di sini, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan." Ini kepentingannya pada masa ini. Setiap orang percaya harus tahu bahwa kuasa kematian itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus dari kematian. Ini pentingnya masa kini. Kalau kita lihat pentingnya yang kedua, pentingnya bagi yang kita sebut eskatologi atau masa akan datang bagi orang percaya. Apa pentingnya untuk masa depan? Yang pertama merupakan kepastian kebangkitan bagi orang percaya akan bangkit seperti kebangkitan Kristus Tuhannya. Merupakan kepastian pada masa akan datang ada kebangkitan seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan sebab itu saudara, yang kedua merupakan kepastian penghukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Merupakan penghukuman. Ini kepastian untuk masa akan datang. Saya simpulkan di sini. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Ini menunjukkan kemampuan kuasanya sebagai juru selamat manusia yang percaya kepadanya. Yang kedua, orang yang percaya kepada Kristus, kepada kebangkitan Yesus Kristus juru selamat, akan dibangkitkan bersama Dia. Yang ketiga, jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juru selamatmu hari ini, maka Anda juga akan bangkit bersama Dia di suatu saat nanti. Yang keempat, tetapkan iman percayamu jangan dipengaruhi oleh ajaran sesat di dunia ini. Peganglah teguh akan kebenaran firman Allah. Yesus telah bangkit, menebuskan, mengalahkan kuasa maut, menebuskan kita dari dosa. Tuhan memberkati. Saya akan membawa kita menyembah Tuhan dengan satu nyanyian. Ku tahu darah Yesus membasuh genap dosaku. Selamat menikmati bersama nyanyian ini. Barang siapa yang berlelah, mari datang padanya. Ia tinggalkan takhta Allah buat saudara dan saya. Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus membasuh genap dosaku. Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus menyembuhkan sakitku. Siksa Yesus mendatangkan selamat bagi kita. Oleh segala bilurnya kita pun disembuhkan. Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus membasuh genap dosaku. Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus menyembuhkan sakitku.
Meski di lembah bayang maut, tiada juga ku takut, sebab Tuhan besertaku sepanjang umur hidupku. Ya ku tahu, darah Yesus membasuh genap dosaku. Ya ku tahu, darah Yesus menyembuhkan sakitku. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami kenal bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Telah mati ganti kami, dikuburkan lalu bangkit. Kuasa kebangkitan itu yang kami dapat lihat, bukti-bukti yang sudah dinyatakan. Maka kuasa itu dapat kami lihat hari ini bahwa kehidupan kami telah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang menikmati perayaan Paskah ini. Akan menikmati penebusan, akan masuk ke tempat yang maha kudus. Akan berada menjadi alat Tuhan, menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semua kami menikmati berkat anugerah Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kemenangan Kristus. Maut dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, dihancurkan. Kami berada di tangan-Mu, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.